begitu. Oke, sebelumnya kita hari ini akan bahas apa sih gitu kan? Yang jelas kita nggak akan bahas measurement lagi. Measurement kita sudah daily test tadi ya. Jadi ada yang sebut-sebut nilai banyak banget tuh 72, 96 dan teman-temannya. Oke lah. Nah, untuk saat ini kita akan coba bahas uh, di materi selanjutnya. Kita akan bahas ada apa sih gitu ya. Yang pertama kita bahas tentang meter. Ya, meter itu apa sih? Meter itu materi atau benda. Ya, kalau di SD kita tahu ada 3 ya. Kalau dalam Indonesia itu ada zat padat kayak gitu. Ada apa lagi? Air. Air, gas ya. Kalau padat itu solid kayak gitu. Solid, cair, liquid, sama gas ya kan. Kayak gitu. Dan masing-masing contohnya kita sudah tahu ya. Ada yang belum tahu contoh-contohnya? Zat padat, zat cair, zat gas. Ya, itu untuk yang meter itu apa sih, Sir? Gitu ya. Meter itu nanti kita akan bahas di kelas kayak gitu. Nah, setelah meter ada yang namanya elemen. Elemen. Elemen itu apa sih, Sir? Elemen itu kalau boleh dikatakan dia ya, ada yang masuk. The simple substance. Ya, jadi dia itu ya dia itu simple ya. Jadi substan atau zat yang simple gitu atau yang sederhana kira-kira. Contohnya apa sih, Sir? Gitu ya. Ya, oke. Contohnya ada misalnya ada iron. Ya, iron itu untuk solid ya ini contohnya. Terus ada juga misalnya itu ada hidrogen, ada oksigen dan etc ya dan yang lain-lain. Ini yang disebut dengan elemen. Nah, yang akan kita bahas bukan meter dan bukan elemen sekarang. Tapi ada yang namanya compound, ya, compound dan mixture. Ya. Apa sih ini? Nah, itu kita akan bahas. Tapi bahasnya dari apa sih? Apakah kita akan bahas secara teori? Enggak, ya. Kita nggak akan bahas kayak textbook kayak gini nih enggak gitu. Tapi kita akan bahas dari sisi prakteknya, dari sisi labnya kayak gitu kira-kira. Kalau untuk yang dasar-dasar ini untuk yang meter, saya rasa kalian sudah paham lah ya. Ada yang belum tahu solid, liquid, gas, sudah ya. Kalau ada yang lupa-lupa, kasih tahu ya. Misalnya, Sir, kalau es batu itu bentuknya gimana, Sir? Kayak gitu. Kalau es batu pasti kita bilangnya solid ya. Tapi kalau dia sudah mencair jadi apa? Jadi air, nah itu masuknya ke solid, ke liquid gitu. Nah, kita bahasnya dari mana sih? Dari sini. Sebentar. Yang mana ya? Bentar, saya tutup dulu deh ininya. Nah, kita buka dulu ya. Nah, tadi ada sedikit gangguan, jadi saya harus tutup ternyata. Kita akan bahas dari sini nih.
Jadi ini lab ya, jadi ternyata kita masuknya ke chemistry nih sekarang. Jadi apa sih yang membedakan? Gitu. Oke, jadi kita akan bahas mixture dulu. Ya, mixture. Di sini ada dua elemen, ya, ada dua elemen. Yang pertama Fe. Fe itu apa sih, Sir? Fe itu iron. Fe itu iron, dia warnanya yang black. Ya, yang hitam ini dia iron. Lalu S itu apa sih, Sir? S itu sulfur. Nah, sulfur itu yang yellow, yang kuning. Kayak gitu. Nah, kita akan bahas yang mixture dulu. Mixture itu apa sih, Sir? Nah, mixture ini dibuat dengan cara seperti ini nih. Jadi kalau misalnya di sini ada piring dan isinya adalah iron dan sulfur, dia cuma seperti ini. Kelihatan nggak tadi diapain? Saya riset ya. Jadi kayak gini. Jadi dia itu diaduk. Nah, diaduk, dicampur jadi satu, tapi iron dan sulfurnya masih kelihatan ya. Di sini ada warna kuning sama warna hitam, betul? Sama kayak gini deh. Kalian pernah nggak sih bikin bikin apa namanya kayak susu hangat misalnya gitu? Pernah nggak? Kan ada bubuk susunya Oh, sama gula begitu kan? Terus dicampur kan, diaduk kan? Bener nggak? Ada yang kalau lagi bikin minuman nggak diaduk, kalau bikin susu hangat gitu, pernah pernah nggak? Atau bikin apa ya? Minuman sirup deh. susu Milo. Ya, susu Milo. Susu Milo kan bubuk gitu kan? Susu Milo. Terus kalau misalnya Milonya kurang manis, ditambahin gula kan biasanya. Ditambah gula sedikit gitu. Nah, terus kita Iya. aduk lah. Tapi masih kelihatan kan gula sama bubuknya? Masih Iya, kadang kelihatan. masih Nah, kelihatan kalau baru pertama kali. ya, tapi kecuali kalau udah dimasukkan air kan baru nggak kelihatan. Paling kelihatan ampasnya doang. Kayak gitu. Nah, ini juga sama nih. Ini mixture itu ya, mixture itu dia terbuat ya kalau dikatakan dia itu compose by two or more ya. Jadi dua atau lebih elemen ya. Without ya, without chemical reaction. Chemical itu maksudnya reaksi kimia. Jadi kalau tadi kita cuma ngaduk doang ya, kayak gitu. Jadi compose mixture itu adalah terbuat composed with two or more element or compound. Ya, jadi bisa pakai compound juga nih. Contohnya apa sih gitu? Kalau compound itu kayak air. Nah, nanti kita coba jelaskan ya. Ini dulu tapi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Without chemical reaction, jadi tanpa melalui reaksi kimia. Ya, kalau reaksi kimia itu kayak gimana sih, Sir? Contohnya kayak dibakar, kayak gitu. Nah, ini dulu deh. Jadi kalau ini cuma diaduk tadi ya. Kalau untuk si mixture. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Sudah ada bayangan tentang mixture? Kalau sudah, kita masuk ke compound soalnya. Ya. Kalau compound itu bedanya apa sih? Kalau compound itu, jadi gini. Ya, di sini juga ada. Kalau tadi cuma apa namanya? Cuma diaduk. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau dikasih action of heat? Maksudnya adalah dikasih panas atau dibakar. Kira-kira bagaimana? Kita lihat ya. Nah, mixture tadi bentuknya begini, compound bentuknya hitam ini kan. Coba kita lihat. Kira-kira bagaimana sih kalau dibakar? Kita tunggu dulu beberapa saat. Ini bukan sulap ya, saya nggak lagi sulap ya. Ini nanti seriusnya sulap gitu kan, enggak.
Nah, jadinya yang tadinya mixture ketika dibakar dia jadinya compound. Jadinya ini. Gitu. Compound itu apa sih, Sir? Dia itu dia substan ya. Dia itu zat substan that compose ya by two or more element. Ya. Terus dia Seriosep, maaf motong dikit. iya, Mau ngingetin, takutnya saya nanti belum di sini. 5 menit terakhir nanti anak isi angket elip ya. Nanti oh saya ya. kirim linknya ke Sir. 5 Iya, menit iya. terakhir ya, Sir. Kayaknya Iya, saya masih di saya udah breakout room. oke sih, tinggal di-share ke ini aja, tinggal di-share ke chat. Oke. Ya. Oh, Tinggal, iya belum. udah oke. Jangan lupa Oke. ya. Ya, oke. Thank you Miss Naomi sudah mengingatkan. Ya. Jadi two elements, terus dia juga menggunakan fixed ratio. Jadi perbandingannya harus, misalnya perbandingannya gini. Kalau perbandingannya 1:1, maka harus 1:1 kayak gitu kira-kira. Nggak bisa kalau kita 1:1 terus berubah jadi 2:1 kayak gitu. Lalu dia juga menggunakan atau with chemical reaction. Chemical reaction atau reaksi kimia. Chemical reaction. Kalau tadi chemical reaction-nya di apa tadi tuh? Tadi di apa ini nih chemical reaction-nya? Sampai berubah jadi Dibakar. ya dibakar ya, dipanasin kayak gitu. Kalau tadi awalnya kalau yang waktu pas kita percobaan pertama cuma diaduk doang. Nah, kalau diaduk dia masih mixture. Tapi kalau sudah dibakar terus berubah jadi hitam begini nih, nah itu sudah masuk ke compound. Sir, maksudnya fixed ratio apa? Nah, kalau di sini ya, di sini perbandingannya itu dia 1:1. Ya, jadi Fe-nya 1, S-nya 1. Maksudnya gimana tuh, Sir? Jadi kalau misalnya Fe-nya 100 gram, maka komponnya juga 1 gram, 100 gram. Izin mematikan kamera, mati saya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Jadi kayak gitu ya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Atau ada yang masih bingung, silakan. Terus, Sir, kalau udah kompon terus dibakar gimana, Sir? Ya, dia tidak akan berpengaruh apa-apa nih kalau kompon kita bakar. Dia cuma seperti panas aja gitu kan. Dia cuma kayak tadi mengeluarkan uap lah. Nah, kayak gini nih. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi, kalau bentuknya, kalau tadi kalau mixture, terus kita bakar, dia akan berubah jadi compound. Any question? Silakan kalau yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Sir, nah, terus bedanya apa lagi, Sir? Kalau tadi kan yang satu cuma diaduk, yang satu harus menggunakan chemical reaction, salah satunya dibakar gitu ya. Ada lagi nggak sih, Sir? Ada. Ya. Jadi, kita akan coba discuss. Ya. Kita bahas mixture dulu. Kira-kira nih, ini ada magnet ya. Ya. Terus tadi kita coba, kita sudah dikasih tahu Fe itu iron ya. Itu iron. Terus S itu sulfur. Sulfur itu yang yellow tadi. Fe iron itu yang black. Kira-kira nih, kalau si magnetnya didekatkan ke mereka berdua, apa yang terjadi? Ayo, silakan. Open your. Yang air Airnya akan naik, akan ikutan. Ada lagi, sulfurnya gimana sulfurnya? bakal stay di piringnya. Bakal stay di piringnya. Yakin?
Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Yang lain? Hmm, Yang lain? Atau ada punya jawaban Ini beda atau sama? sebagian Kenapa? naik. Sulfurnya ini naik juga? sebagian bakal kayak naik gitu. Oke. Ekspornya naik Levelnya dikit. nggak bakal kenapa-napa. Oke, sulfurnya hanya di bawah ya. Kita coba cek. Kita dekatkan. Kita dekatkan. Sudah ya? Nah, betul banget. Ternyata ironnya akan tertarik. Sulfurnya ditinggal. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalnya besi ditarik magnet pasti akan ngikut gitu kan, akan ketarik kan. Jadi sifat aslinya besi masih ada tuh. Gitu. Begitu juga sifat aslinya sulfur. Sulfur itu dia tidak bisa ditarik magnet. Gitu. Oke ya, ini soal mixture ada yang mau ditanyain nggak? Jadi sama kayak gini deh. Sama kayak tadi Milo sama gula. Ya. Kalau kalian aduk tuh bubuk Milo sama gula, kira-kira kalau kita pisahin gula sama susunya bisa nggak sih? Atau rasanya bisa. masih ada nggak? Kurang, ya bisa sih Pak, cuma kurang kerjaan banget kalau Ada. bisa gitu kan. Atau misalnya kita bisa merasakan Milo sama gulanya nggak masing-masing? Rasa Milo sama rasa gulanya. Kalau gula manis, kalau Milo mungkin sedikit agak kurang manis begitu ya. Bisa nggak ketahuan? Bisa Nah, aja sih. ya bisa. Atau misalnya gini deh ya, yang agak ekstrim, maksudnya yang rasanya berbeda. Kopi sama gula, kopinya kopi hitam misalnya. Kayak saya nih, saya suka minum kopi hitam gitu. Atau misalnya kalian bikin itu untuk orang tua gitu. Terus kita nyobain itu, maksudnya bubuk kopi sama gula gitu. Pasti kan rasanya sama kan? Rasanya akan sama. Maksudnya kalau kopi ya kalau kita rasain satu-satu ya pahit. Kalau gula pasti ya manis, kayak gitu. Nah, si mixture ini dia sifatnya masih ada sifat asli si penyusunnya nih. Jadi kalau besi masih bisa ketarik magnet, sulfur nggak bisa. Gitu. Ini question? Silakan. Ini tentang mixture. Nah, sekarang kita bahas satu lagi. Nah, sekarang ada compound. Ya, kira-kira apakah saya tanya ya? Jadi saya ada beberapa option. Apakah dia sama kayak yang tadi? Maksudnya sama kayak tadi, ngerti ya? Jadi besinya Tidak. ketarik, sulfurnya ditinggal kayak gitu ya. Yang jawab yes silakan raise hand. Yang jawab yes, yes sama Saya ya. itu compound kan Ya, ini dia sudah masuk compound ya. Dia sudah masuk compound. Gimana tulisannya tadi ya? Compound. Sudah masuk compound. Tadi ada yang raise hand cuma gak jadi. Ya. Yes nggak ada. Saya hitung 3, 2, 1. Oke. Nggak ada ya. Jadi ini yes kita hilangkan. Yang jawab no. No itu tidak ya. Tidak sama. Jadi maksudnya dia nggak bisa ditarik. Nggak bisa ketarik sama sekali. Florence, Nadine, David. Oke, 6 partisipan. Terus 9, 10. 10, tadi 10 paling besar ya. 10, 11, 10, 11, 10, 11, 11. Oke. 3, 12. 3, 2, 1. 12 ya. Jadi 12 itu yang tidak tertarik. Maksudnya nggak bisa ditarik nih mereka nih. Kalau udah nyatu nggak bisa ketarik. Oke. Yang bisa bot itu keduanya bisa. Siapa? Ternyata bisa loh ketika digeser, ketika kita dekat ini, si magnet dia bisa ketarik semua. Ada? Florence tadi pilih yang mana? Yang no atau yang bot? Cheryl? Kalau overhead. Ya, Cheryl sama Cheryl pilih bot atau pilih no? Aku bot. 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 Travel bot. Enggak, sir. No, saya
Oh, belum Oh, lower enggak, hand. saya lupa lower hand. Lower hand. Yang jawab bot siapa yang jawab? Keduanya bisa. Cuma Karin. Bentar, saya lihat dulu di sini. Sama aku, Sir. Sama Floren. Sebentar, saya di sini 29 ya, 29 kurang 1, 28, 13, 28 kurang 13, 15. Nah, 15 orangnya lagi pilih apa nih? 15-nya lagi pilih ikut aja, Sir. Ya, pokoknya nanti kalau sudah kejadian, saya sudah Sir sudah praktekin, ya udah itu jawaban saya gitu ya. Ya, izin ke toilet ya. Oke. Ya, silakan. Kita coba praktekkan. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Kita coba praktekkan. Kita datang ke sini. Oh, tidak bisa. Kita coba ke sini. Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Ya, jawabannya nggak bisa. Ya, jawabannya ini 2 tadi ya botnya. Jadi jawabannya adalah yang no, tidak bisa. Kenapa? Karena sifatnya si FE ini udah hilang nih. Ya, dia punya sifat itu sudah hilang si Fe, jadi nggak bisa ditarik sama magnet karena sudah nyampur jadi satu, jadi si Fe-nya ini tidak bisa kayak gitu, nggak bisa lagi tuh, ini nggak bisa ditarik kan, ya kan, bisa ditarik ya, jawabannya no. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang ya. Sebenarnya kan iron kita udah tahu zat besi gitu. Sulfur Ya. itu sebenarnya digunainnya atau kayak ditemukannya di mana sih, Sir? Kalau sulfur fungsinya untuk apa? Biasanya itu untuk sebentar ya. Saya tidak mau nanti takutnya ketika saya kasih tahu terus nanti salah kan bahaya ya. Nanti kata Seriosep bagus kok untuk kesehatan ternyata tidak baik gitu ya. Oke, saya coba cek ya. Oke, sulfur itu sebenarnya ya betul ya. Jadi di sini untuk kesehatan kulit nih kalau menurut artikel kayak gitu. Betul untuk kesehatan. Untuk kesehatan kulit tentu saja ya. Sulfur nggak bisa diminum nih, mohon maaf. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Saya coba konfirmasi ya, soalnya tadi saya mau jawab itu, cuma takutnya salah kan repot urusannya. Nanti saya dibilang menyebar hoax-hoax ya. Kamu menyebarkan informasi salah disebutnya hoax. Tuh. Any question? Any question? Lagi? Jadi beda nih kondisi pertama ya. Kondisi pertama si si iron sama sulfurnya masih kelihatan. Nah kalau ini udah nggak kelihatan lagi. Tuh. Dan bedanya juga yang satu bisa ditarik magnet, yang satu enggak. Itu buat gambaran. Nanti untuk penjelasan materinya bersama Miss Naomi di kelas, kira-kira apa sih gitu bedanya. Oke, sekarang berdasarkan tadi compound dan saya bilangnya satu lagi mixture ya. Saya bikin PS karena ada perbedaan. Ya. Yang pertama tadi berdasarkan magnet. Tadi mana yang bisa ditarik magnet? Mixture. Ya, compound nggak bisa. Terus chemical reaction. Chemical reaction tadi di burn ya. Compound. Ya enggak. Terus apa lagi tadi bedanya? Appearance ya. Appearance itu maksudnya adalah penampilannya gitu. Kalau compound dia bentuknya kayak gini. Kalau tadi kalian lihat ditambah, kenapa? Karena dia cuma dicampur. Jadi misalnya kayak saya punya besi ya, sama saya punya sulfur, kayak saya cuma campur. Itu kalau ditambah. Tapi kalau tadi yang satu lagi, sorry, kebalik. Mohon maaf nih, ya. Maaf, kebalik. Nah, kalau mixture tadi ditambah.
Tapi kalau kompon, kalau tadi kalian lihat, ini FES ya, tulisannya FES. Ya, FES. Nah, ini dia sudah nyatu. Ini disebut dengan compound. Kalau tadi bedanya di mana sih, Sir? Bedanya tadi kalau di mixture, ya. Florence, kenapa raise hand? Any question? Pencet, sorry. Ya, nggak apa-apa. Tadi kalau appearance-nya gini, ya. Ini ada warna hitam, terus ada warna kuning gini kan? Bener ya? Bener nggak? Benar. Kuning, terus ini kuning, terus nanti saya kasih warna hitam gitu ya. Nah, ini bedanya. Jadi masih kelihatan nih. Tapi kalau yang tadi yang compound itu dia sudah hitam. Ya, compound itu sudah hitam. Dia udah nggak ada lagi tuh siapa? Si sulfurnya udah nggak kelihatan lagi di sini. Udah ketutupan sama besi gitu luarnya. Tapi dalamannya nggak bisa ditarik magnet ya. Berarti sifatnya dalamnya itu sifatnya sulfur. Tuh. Jadi sampai di situ. Ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini? Any question? Terus bisa nggak sih, Sir, compound tadi nih si FES ini bisa dipisah lagi nggak sih, Sir? Kalau mixture kan tadi dipisahnya pakai magnet. Terus kalau compound kira-kira bisa nggak sih, Sir, dipisah? Ada yang coba mau jawab? Bisa, Harusnya sih bisa, Sir. Cuman prosesnya aku nggak tahu. Tapi Oke. harusnya bisa. Bisa pakai apa sih, Sir? Pakai ini namanya. Orasi mungkin. Pakai ini, chemical reaction lagi. Jadi pakai reaksi kimia lagi. Kalau dibentuknya dengan menggunakan reaksi kimia, maka dipisahkannya juga pakai reaksi kimia. Sir, bisa nggak sih, Sir, kalau mixture tadi pakai magnet, pisahin si siapa? Pisahin si Fe sama S-nya pakai tangan gitu. Dipisah, oh ini besi, oh ini sulfur. Bisa. Cuma capek kan? Nah, tadi pakai magnet langsung deh. Tuh. Sir, Ya, cara proses pemisahannya gimana, Sir? proses pemisahannya, nah itu yang disebut dengan chemical reaction ya. Jadi Dilakukannya apa? jadi gini, kalau di dalam reaksi kimianya bentuknya gini nih. Setiap reaksi kimia maka ada tanda panah. Ini pertanyaan saya baru dapat hari ini dari Florence. Dari 4 kelas yang saya ajar baru dapat dari Florence, serius. Saya suka. Kenapa? Karena ini critical thinking banget. Sir, ini caranya gimana? Kalau di dalam penulisannya, dia bikinnya begini nih. Saya nggak tahu apakah di kalian punya kakak yang SMA yang ambil IPA gitu, atau punya cici atau punya koko atau punya saudara yang ambil IPA. Ini mereka akan belajar ini di kimia, di chemistry, ya lebih lanjut. Sama nanti kalau misalnya gini, kalian pernah mendengar istilah fotosintesis? Pernah. Di mana dia? Sering. Sering, di mana? Wah, ini yang bilang sering. Di mana nih? Tanaman. Di tanaman, ya. Matahari Ya. di daun dibikin Apa gitu. yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan si tanaman untuk bisa berfotosintesis? Matahari. Sinar matahari. Yes, sinar matahari. Terus ada dioksid karbon ya, karbon dioksida. Terus juga butuh air H2O. Kayak gitu. Terus nanti ketika mereka bereaksi nih, tadi kan ada matahari ya. Sama kalau tidak salah ada satu bagian yang namanya klorofil. Ya, di biologi. Saya takut salah nanti. Biarlah itu biologi yang jelaskan fotosintesis. Terus berubah jadi apa sih, Sir? Berubahnya jadi glukosa dan juga O2. Glukosa itu gula atau karbohidrat. Tuh, fotosintesis. Nah, itu salah satunya bentuknya nanti begini nih, Florence.
Nanti untuk reaksinya kayak gimana, biasanya kalau fotosintesis itu ada di biologi. Lebih jelas. Cuma kita bahasnya ya untuk reaksinya kayak gini. Nanti misalnya dibakar, entah di apa, kayak gitu. Salah satu reaksi kimia adalah tadi dibakar. Tapi good question, saya suka. Jujur ya, saya tadi bilang gitu. Saya baru ketemu jam tadi itu 12.45. Pertanyaan tadi. Penulisannya seperti ini. Contoh kompon apa lagi sih, Sir? Oke. Contoh kompon. Sorry. Ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai sini? Ini tadi ini ya, kompon ya, pembuatan kompon ya, atau chemical reaction. Kalau Nanti yang kalau chemical reaction bisa dipisah nggak sih? bisa di apa? Tuh, yang pisah. Bisa. Ini kan dipisah lagi. Fs sama S kita pisah lagi. Kalau tadi kan digabung ya. Tapi kan nggak bisa pakai mic. Ya, Pakai kita nggak bisa kan langsung kan. kayak memisahkan tadi itu pakai magnet gitu ya, nggak bisa begitu. Jadi ada reaksi kimianya lagi. Entah ditambah apa, entah dikasih larutan apa, kayak gitu. Intinya harus ada reaksi kimianya atau chemical reaction itu tadi. Itu Sheryl. Bisa suka, ini critical thinking kalian jalan. Dan aktif, saya suka. Ya. Contohnya apa lagi sih gitu ya? Contohnya ini. Kalau kompon ya, salah satu jenis kompon, kita tahu nanti kalian akan belajar yang namanya elemen. Ya, elemen itu ada contohnya ada hidrogen dan oksigen. Hidrogen terus oksigen. Tuh. Ada hidrogen dan oksigen. Tapi ketika dia melewati tadi ya, chemical reaction tadi, dia akan berubah jadi yang namanya water. Ya, H2O. Nah, ini water. Ini penulisan kompounnya dari water tuh H2O. Yang tadinya gas ketika chemical reaction jadinya water. Kayak gitu. Dan rasionya tetap fix rasio. Maksudnya gimana sih fix rasio itu? Jadi kamu nggak bisa tuh kalau water H2O terus kamu tiba-tiba tulis HO doang atau misalnya kita tulis H2O2. Nah, ini false. Jadi harus tetap hanya 2, O-nya 1 gitu. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut di kelas sih. Cuma ini sebagai gambaran aja buat kalian. Terus ada kompon, ada mixture. Ya, mixture itu contohnya apa sih, Sir? Mixture itu contohnya ada yang pertama. Ya, tadi sirup kita sudah bahas, ya. Ada air atau udara. Ya. Nah, si udara ini dia itu banyak banget elemen ya. Many element. Ada apa aja sih, Sir? Ada oksigen. Nah, ada oksigen ya, yang kita biasa hirup untuk respiration. Ada hidrogen. Ada nitrogen. Dan yang lain-lain. Tapi bisa dipisah nggak, Sir, mixture? Hidrogen, oksigen, sama nitrogen. Bisa. Gitu. Ada yang menghirup udaranya nitrogen, ada. Ketika kita hirup udara nih, kita menghirup kayak gini, nah tiba-tiba yang dihirup nitrogen ada? Nggak ada kan? Rusak nanti yang ada tuh paru-paru. Bukannya kita nanti buku ya kalau kena Kenapa? nitrogen. Steril? Bukannya kalau kena nitrogen di buku ya? Iya.
intinya nggak bisa ya. Kita pasti yang pakai namanya oksigen kan. Gitu. Jadi air itu mixture. Ya, di dalam air itu ada banyak, ada oksigen, ada hidrogen, ada nitrogen, kayak gitu. Ada banyak elemennya atau ada tadi kan dikatakan elemen di awal ya, simple substance gitu. Jadi nggak mungkin ya tiba-tiba Davin waktu ngirup udara, ngirup begini, yang dihirup hidrogen gitu kan nggak mungkin. Pasti kita akan menghirup oksigen. Kalau nitrogen kalau nggak salah itu biasanya untuk mengisi ini apa ban ya. Ban mobil, ban motor, itu biasa pakai nitrogen. Nggak mungkin kita ngisi Sir, ya, itu saya baru masuknya ke fisika yang Naomi, bukan fisika yang Yosef. apa tuh? Di Google Classroom. Kan Google Classroom Kan emang disatuin. emang Enak-enak aja. disatuin. Emang Ya, disatuin. Edric ya, nyebut nama Kirain Naomi ya. Wih, parah Edric. Oh, jadi begitu. Oh iya, Hmm. udah Naomi, Yosef pula nih, enak banget ininya. Astaga. Begitu ya. Gabung Edric. Google Digabung, Classroom-nya gabung Miss Edric. Naomi dan Sir Yosef. Aduh. Oke. Oh, tapi ini materi baru nih. Ya, jadi gitu ya. Mixture itu udara ya atau air. Di dalam itu ada ini elemen ya. Ada oksigen, hidrogen, nitrogen gitu. Bisa nggak, Sir? Bisa. Kita bisa pisah. Kita bisa lah maksudnya untuk dalam tanda kutip. Kalau misalkan kan kita nggak mungkin ya mengisi ban gitu dengan oksigen. Saya belum pernah dengar sih. Pasti dia pakainya nitrogen. Gitu. Jadi udara memang Bisa deh, termasuk Sir. mixture. Bisa, saya baru tahu. Kalau di SPBU biasanya nitrogen kan ada oksigen. Kalau oksigen bisa Ya, tahu. kayaknya nggak bisa, Sir. Nah, kayak sekarang nih misalnya ya lagi pandemi gitu kan. Biasanya kan kayak saya nih punya teman dia harus cari oksigen gitu, tabung oksigen. Nah, dia nggak bisa ganti tuh oksigen dengan nitrogen gitu, nggak bisa. Ya, atau nanti elemennya ada satu lagi, misalnya ada argon. Nah, argon. Argon itu kayak gimana sih, Sar? Nah, nanti ada tuh di tabel periodic table namanya. Jadi yang kita tahu kan, yang biasanya kita tahu adalah oh ternyata air atau udara itu cuma oksigen doang yang kita hirup. Gitu. Ternyata air itu termasuk mixture, tapi dia di situ banyak elemen. Ya, saya tekankan banyak elemen. Dan masing-masing fungsinya beda gitu ya. Yang tadi saya bilang deh contohnya nitrogen. Ya, nitrogen buat untuk ngisi ban. Misalnya Samuel lagi naik sepeda nih, tiba-tiba bannya kempes gitu. Kan dia nggak mungkin ke tabung oksigen kan, ke tukang tabung oksigen, Pak saya isi ban gitu kan nggak mungkin. Tuh. Contoh lain. Yang bingung. Iya, nanti petugasnya bingung kan. Bapak. Sorry, Sir Yosef. Ya. Udah 3 menit lagi, Sir. Ya, oke. 3 menit lagi sisa waktunya. Ya, kita ada kuesioner, jadi kalian harus isi nih. Untuk elit. Ya, jadi mohon Sekarang diisi. diisinya. Ya, jangan besok. Sekarang, right now. Ya, Miss Naomi. Sudah diketik sih, tinggal ngirim lagi. Oke. Silakan. Kita tunggu 2-3 menit ya. Yuk langsung diisi semuanya. Mister bikin biar bisa copy paste dong. Sir. Nggak bisa. Nggak Emang bisa bisa lah ya? kalau di Zoom Dari tidak Zoom bisa. nggak bisa. Mohon maaf.